Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah surut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Shalom teman-teman dalam terang. Waduh, minggu ini kita kembali lagi di Ngiup, ngobrol di Youth Podcast. Wah, udah lama ya, udah sebulan kita nggak ketemu ya. Kangen nggak? Nggak sih kayaknya, nggak apa-apa. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan nyalakan tombol notifikasinya. Biar nanti kalau kita ada update, kalian bisa langsung cek. Jangan lupa juga komen untuk tema yang kalian mau, nanti akan dipilih oleh pengurus tema yang paling menarik. Oke. Nah, minggu ini kita kedatangan tamu yang sangat tersohor ya. Namanya didengangkan di seluruh penjuru bangsa Indonesia kemarin ya. Abis menikah sama yang punya yel-yel, siap. Nah, kira-kira siapa? Wah, kita sambut aja ya, Aurel. Siap. Bagus. Ini Aurel itu. Hermansyah aku. Oh, Aurel Hermansyah. Enggak sih, Aurelia Karisma. Oh, Aurelia Karisma. Ya, Aurel. Wah. Aurel ini Oke, bagus. Aurel ini salah satu anak youth di GKT Semarang ya. Oke, Aurel. Halo, apa kabar? Amat sangat baik. Wah, baik ya. Kak Victor apa kabar? Ya ampun, belum pernah ditanya loh. Baik sekali ya kamu. Kru Baik, apa baik. kabar? Baik. Bagus. Kok kurang? Apa? Makan. Nah, kamu gimana nih melihat aja? Lihat apa? Melihat apa ya? Nah, kita temanya hari ini kan sedikit tapi cukup nih. Ya. Kita diberikan tema sedikit tapi cukup. Little but enough. Mantul. Keren ya bahasa Inggrisnya. Friend bet. Pecah. Pecah banget ya. Nah, jadi sedikit tapi cukup ini kan konteksnya banyak. Ada yang kalau dari positifnya kita
nggak pernah merasa puas ya biasanya sedikit tapi cukup itu. Kita misalkan positifnya mungkin nggak merasa puas kok punya prestasi cuma sedikit, oke, atau kita punya pencapaian cuma sedikit. Tapi kalau dalam konteksnya negatif kan bisa menjadi batu sandungan nih. Kamu udah merasa cukup belum? Udah merasa puas belum? Merasa cukup ya? Mm-mm. Belum sih aku sebenarnya. Tapi aku masih belajar, aku masih terus berusaha buat ngerasa cukup sama berkat Tuhan yang udah Tuhan kasih buat aku. Semua sama apa yang aku punya sekarang ini. Kamu senang dengan apa yang kamu punya sekarang saat ini? Puji Tuhan, senang. Senang. Apakah kamu bersyukur? Bersyukur. Bersyukur. Nah, biasanya kalau sedikit tapi cukup kan tadi konteksnya berkaitan sama rasa bersyukur. Menurut kamu apa sih bedanya senang dan bersyukur? Apa ya? Senang tuh ya di saat itu misalnya kita terima sesuatu ya kita ngerasa senang, tapi kan nggak permanen. Bersyukur ya kalau kamu dapat berkat kamu mengucap syukur. Kalau kamu mengucap syukur dengan sepenuh hati ya gimana ya, senangnya itu kayak susah hilang gitu. Susah hilang. Kayak kenangan sama dia gitu. Iya ampun. Ih, I love you so much. Nah, sebenarnya ini ada teorinya. Secara psikologis ini ada teorinya. Namanya adaptasi hedonisme. Hedonisme itu kan dari kata hedon ya. Hedon itu kesenangan sesaat. Nah, jadi adaptasi hedonisme ini konsepnya ketika kita merasakan senang atau kita merasakan sedih, nanti kita bakal kembali ke level kebahagiaan kita sebelumnya, sebelum mengalami peristiwa. Contoh, Aurel habis tak kasih 50.000. Contoh aja dulu nggak apa-apa, nanti diaminkan ya. Contohnya tak kasih 50.000, kamu seneng nih. Seminggu kemudian kamu masih merasa seneng nggak? Enggak sih, soalnya uangnya udah habis pasti. Udah habis kan? Kamu bakal kembali lagi ke level kebahagiaan sebelum kamu tak kasih 50.000. Nah, ketika kamu sedih juga, pas kamu diputusin, setelah selang berapa bulan kan kamu akan merasa biasa aja gitu. Mungkin ya nggak tahu ya move on-nya lama atau enggak. Nah, ini tuh termasuk dalam adaptasi hedonisme yang membedakan rasa senang dengan rasa syukur. Jadi kalau senang tadi kamu bilang benar, senangnya emosi itu cuma sesaat. Kita senang karena kita menerima sesuatu gitu. Mau itu mungkin senang konteksnya baik ya, kita menerima sesuatu yang baik. Tapi kalau bersyukur kita akan melihat siapa sih yang memberikan kesenangan tersebut. Bukan hal yang membuat kita senang, tapi siapa yang memberikan hal yang membuat kita senang itu. Dalam konteksnya kan kalau dalam kehidupan kita sebagai anak gereja kan Tuhan kan pastinya. Pastinya ya. Nah, sekarang pertanyaannya khususnya di masa pandemik ini, ekonomi lagi terguncang. Nah, banyak orang mungkin yang sedang dalam kesulitan ekonomi. Tiba-tiba kalau misalkan kamu dikasih dikasih berkat sama Tuhan lebih nih. Aurel biasa dapat segini, tiba-tiba 10 kali lipat. Bayanginnya aja tuh aku udah seneng gitu loh. Ya bayangin dulu aja nggak apa. Seneng ya, pasti seneng dong. Seneng banget. Bersyukur dong pasti. Banget. Nah, kenapa sih harus bersyukur? Karena dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Terus lanjutannya apa lupa aku ya. Intinya mengucap syukur dalam segala hal. Intinya mengucap syukur dalam segala hal. Apa pertanyaan, tolong diulang. Oh iya, pertanyaannya kenapa sih kita harus bersyukur? Wajib nggak sih? Wajib sih, karena berkat sekecil apapun ya buat kita mungkin sedikit ya, tapi kan buat orang lain yang jauh lebih butuh tuh berkatnya pasti cukup buat mereka gitu loh. Mau kamu dapat berkat sedikit atau banyak, ya itu berkat buat kamu, itu porsimu, Tuhan tahu itu porsimu, disyukurin aja. Kalau misalnya kamu memang mungkin kamu belum bisa bersyukur, berdoa sama Tuhan, minta Tuhan tolong mampuin aku buat bersyukur dengan berkatku yang segini aja gitu loh. Oke, bisa. Nah, ini secara teori lagi. Saya kebanyakan teori ya. Dia yang Alkitab terus. Jadi ini dikatakan oleh namanya William Arthur Watts. Dia seorang penulis dari Amerika, motivational writer dia. Jadi penulis kata-kata motivasi. Dia
berkata, feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a present and not giving it. Jadi kalau kita merasa bersyukur, tadi dikatakan mungkin kita merasa bersyukur tapi kita nggak mengekspresikannya atau kita nggak melakukan sesuatu, itu katanya cuman kayak ngebungkus kado tapi nggak dikasih siapa-siapa. Sia-sia. Sad boy banget ya. Sad boy ya. Nah, hal apa sih yang kadang kamu lihat di anak-anak muda nih, yang mereka itu kayak susah merasa cukup mungkin? Banyak anak-anak muda nih. Kayaknya bukan cuma di anak muda sih. Anak tua juga. Anak-anak tua, anak-anak muda. Semua orang sih menurutku ya, karena personally menurutku itu sifat dasar manusia ya, yang kamu ngerasa kamu nggak pernah cukup, bahkan kamu dikasih berkat nih sedikit sama Tuhan, sedikit dulu lah, kamu minta yang lebih, dikasih Tuhan lebih, kamu minta lebih banyak lagi, sampai akhirnya Tuhan tuh mutusin, dah tak ambil sih berkatku. Kamu kehilangan, kamu nggak punya apa-apa. Di saat itu kamu baru sadar kalau ternyata berkat sedikit aja tuh udah lebih dari cukup buat kamu. Nah, nih pertanyaan berikutnya ya. Di Filipi 4 ayat 12 di versi BMEK-nya kan, bahasa Indonesia masa kini itu Paulus bilang, saya sudah mengalami hidup serba kekurangan dan juga hidup dengan kelebihan. Nah, saya sudah mengenal rahasianya untuk menghadapi keadaan yang bagaimanapun juga, baik keadaan makmur maupun keadaan miskin, baik keadaan mewah maupun berkekurangan. Menurut Aurel, hal apa yang sering kali kita lewati tentang rasa sedikit tapi cukup ini? Bersyukurnya. Maksudnya gimana tuh? Karena berkat sedikit, sesedikit apapun ya, ya udah Tuhan tuh tahu porsinya buat kamu. Tuhan tuh tahu yang terbaik buat kamu. Kalau kamu terima segitu, ya disyukuri aja dulu. Jangan bandingin berkat yang kamu terima sama berkat yang diterima sama orang lain. Jangan ngebandingin karena nggak bakal ada habisnya gitu loh. Kalau kamu haus, kamu minta air, mintalah air yang cukup buat kamu minum. Jangan kamu minta air yang jauh lebih banyak, malah itu akhirnya bisa bikin kamu tenggelam gitu. Benar sih. Seperti kata Ko Victor tadi ya, orang yang orang kaya sesungguhnya itu adalah orang yang merasa cukup. Wih, bagus ya. Masih ingat loh briefingan di belakang ya. Bagus. Jadi syukur itu bukan tentang kamu punya lebih atau kamu punya kurang, tapi ketika kamu merasa cukup dengan apa yang kamu punya. Wih. Nah, kapan waktu yang tepat untuk bersyukur? Menurutku tuh tanpa batas waktu. Tanpa batas waktu. Kapan aja nih? Iya. Kita abis ini bersyukur tiba-tiba gitu nggak? Iya, bersyukur dong. Kamu harus ini buat aku pribadi ya. Aku bisa bangun pagi sehat, masih sehat. Aku bisa berangkat kerja nggak telat. Aku masih bisa jalan, masih bisa ngelihat. Oh, Ko Victor, oh Ko Cin, oh ini, oh itu. Ya harusnya aku harusnya bersyukur banget gitu loh. Jadi bersyukur tuh jangan batasi kayak saat aku dapat berkat dikit, aku nggak bersyukur. Justru karena kamu dapat berkat sedikit atau banyak, ya bersyukur aja. Tiap waktu tuh bersyukur. Berarti itu sebenarnya banyak hal yang sebenarnya hal-hal kecil yang kita udah terima tiap hari yang mungkin kita nggak sadari ya sebenarnya. Betul. Jadi bersyukur tuh jangan jangan melulu tentang hal gede. Benar. Hal kecil pun bisa kamu syukuri gitu sebenarnya. Betul. Banyak orang yang sadar kalau kamu dikasih berkat Tuhan, tapi kamu ya udah kayak cuma sadar aja. Ya cuma sadar aja, kamu nggak melakukan, kamu nggak bersyukur karena kamu dapat itu dari Tuhan. Bagus banget ya hari ini. Waduh, minggu lalu kita gibah. Oke, ini aku ada mencatat beberapa peristiwa dalam bersyukur ya. Contohnya merasa cukup. Ini pertama ada beberapa tokoh yang pasti kamu tahu nih. Daud itu dia depresi, lari dari Saul karena mau dibunuh kan. Dia sampai pakai kata-kata kayak kewalahan, berbeban berat dan lain-lain. Ayub kehilangan semuanya malah. Nah, sampai dia
apa ya, dia menderita penyakit kan, kena bisul nanas sampai istri dan anaknya tuh pergi ninggalin dia semua. Ruth juga depresi, suaminya meninggal, ibu mertuanya dia mau balik ke kampungnya dia mau pergi dari Moab. Jadi si Ruth ini udah nggak punya suami, harus nemenin seorang wanita tua. Jadi cuma berdua di negara yang dia nggak tahu siapa-siapa. Nah, tadi kamu bilang, makanya aku nanya kan, kapan waktu kita yang tepat untuk bersyukur kan? Kapan waktu yang tepat untuk bersyukur? Jadi ya bersyukurlah di setiap keadaan. Tadi kamu benar kan, kapan aja banyak hal yang bisa disyukuri, banyak hal yang bisa dinikmati sebenarnya. Nah, intinya tuh kalau bersyukur itu nggak hanya di keadaan senang kan, nggak hanya di keadaan senang. Kita walaupun dalam keadaan stres, kita dalam keadaan kayak nggak ada jalan keluar pun sebenarnya masih bisa bersyukur dan kita masih bisa merasa cukup gitu. Nah, bagus ya. Bagus banget. Semua ada di sini. Tepuk tangan. Terima kasih, handphone. Sangat kooperatif. Mantap. Sekarang di zaman gaul nih, di zaman gaul ya, di zaman yang udah swag ini, ada rasa nggak cukup yang namanya istilahnya baru ya, insecure. Mungkin dari dulu udah ada, cuman istilahnya baru keluar sekarang ini. Insecure. Rasa nggak nyaman sama diri sendiri. Kalau kamu memandang insecure itu gimana sih menurut kamu? Wajar orang itu insecure atau gimana? Menurutku wajar sih, karena sekarang kan banyak konten tuh skincarean ya kan, wajah glowing ya kan. Ini apalagi aku cewek gitu. Oh iya, kan. cewek. Aku suka lihat TikTok gitu yang skincare tebel-tebel. Duitnya melayang tapi nggak mulus juga gitu. Ya ampun, kita gibah lagi, baru tadi ngomong bagus. Sampai mana tadi aku? Oh, skincare. Ya banyak yang glowing, banyak yang body goals. Iya, sedangkan aku gini, tapi bersyukur. Merasa cukup. Iya, merasa cukup. Aku gini merasa cukup. Ya menurutku wajar aja sih sebenarnya bersyukur, tapi kan bersyukur. Wajar aja insecure, tapi jangan menjadikan insecure tuh sebagai apa ya? Patokan Kayak jangan hidup ya? Jangan kayak karena kamu insecure terus kamu berhenti buat mengucap syukur ke Tuhan. Stop insecure, start bersyukur. Wih. Bagus sekali ya, bersyukur. Ya, jadi jadi ya jangan karena kamu insecure, aku nggak cantik, aku nggak langsing kayak si A, si B, si C. Tuhan tuh terima kamu apa adanya gitu loh. Kamu dikasih berkat sama Tuhan tuh bukan karena kamu cantik, tapi karena kamu ciptaannya. Tuhan tuh sayang sama kamu. Betul. Ya. Dan Tuhan sendiri menciptakan kita gitu. Jadi kita indah di matanya. Pasti bagus. Ngapain Tuhan menciptakan produk yang menurut dia jelek? Menciptakan manusia yang menurut dia jelek. Nggak mungkin. Manusia kan serupa dengan Allah. Wih, bagus ya. Ini aku menemukan quotes nih. Lagi? Iya, banyak. Nggak apa. Each day be grateful. Let gratitude be your attitude. Wih, setiap hari bersyukurlah. Jadikan bersyukur itu menjadi sikapmu, menjadi suatu kebiasaan. Dalam bet ya. Dalam bet ya. Nah, bagaimana sih caranya kita belajar untuk bersyukur nih? Kan tadi contohnya kamu udah ngeliat TikTok nih, ngeliat orang yang pakai skincare, pokoknya glowing, shimmering, splendid. Terus kamu kayak ya udah itu kan dia gitu loh, bukan aku. Nah, kamu mulai bisa merasa kayak gitu tuh gimana sih? Dari hal kecil dulu aja sih sebenarnya. Karena aku merasa aku ya aku gitu. Dia ya dia. Tuhan menciptakan aku ya pasti karena ada maksud dan tujuan. Iya, ada maksud dan tujuan. Mungkin dia bisa secantik itu. Tapi ya udah. Tuhan pasti kasih sesuatu lah buat aku. Meskipun aku merasa aku nggak cantik, cuman Tuhan pasti kasih sesuatu di aku yang mungkin aku belum bisa bangga sekarang sama diriku, tapi mungkin di tahun depan atau tahun-tahun selanjutnya aku akhirnya ngerti maksud Tuhan. Oh, Tuhan nggak ngasih aku cantik, tapi Tuhan ngasih aku ini, kenapa gitu. Wih, betul. Ini make sense gak sih aku? Make sense. Seimbang jadi ya. Pasti tiap orang diciptakan itu berbeda dan ada kayak mereka itu punya kayak kelebihannya masing-masing. Plus gitu. minusnya. Plus minusnya. Setuju.
Nah, bagus banget ya. Wah, aku malu. Terus kamu ada pengalaman pribadi nggak sih, mungkin yang dari story real life-mu yang tentang sedikit tapi cukup, mungkin yang baru-baru ini atau mungkin yang belum lama lah? Ada sih. Aku Apa tuh? iya ceritain. Papa mamaku maksudnya aku bukan dari keluarga yang kelas menengah ke atas gitu. Mm-mm. Ya aku kayak papaku supir, mamaku cuma tante kantin gitu yang jualan di kantin gitu kan. Mm-mm. Terus tanteku punya kayak toko kelontong. Ya udah aku kayak mikir pertama aku sempat mikir bakalan putus sekolah saat aku SMK karena aku kan sekolah pastry kan, jatah bayar uang sekolah, praktek apa bla 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 segala macam tuh lebih banyak gitu. Jadi kayak aku merasa duh Tuhan kayak ini aku nggak bisa gitu loh. Kayak papa mamaku, tanteku aja tuh nggak bisa nge-cover. Tapi puji Tuhan tuh selalu ada jalan. Aku nggak tahu kenapa kayak mamaku tuh ya punya uangnya dikit. Kayak papaku punya uang itu dikit. Kayak tanteku punya uangnya dikit. Ya tapi kok ya cukup aja gitu loh. Aku ngerasa kok dan yo Tuhan sangar banget tuh kowe. Bahkan di saat aku merasa nggak ada jalan, aku tuh cuma perlu berdoa karena kamu tuh cuma sejauh doa gitu loh. Aku cuma butuh ngakuin kalau aku tuh lagi berbeban berat. Aku cuma butuh lari ke kamu, aku cuma butuh nyeritain segala bebanku ke Tuhan. Tuhan yang mencukupkan. Jadi aku nggak butuh yang namanya aku harus kerja berat, kerja susah. Justru Tuhan tuh di saat kayak gitu Tuhan tuh pengen kita lebih datang ke Tuhan gitu. Kamu ngandelin aku yang buat kamu. Aku tahu rencanaku tuh apa buat kamu. Kamu nggak usah takut. Dan Tuhan juga nggak mungkin nelantarin kamu kan setelah dia menaruh kamu di dunia ini. Saat kamu jatuh tuh kamu nggak bakalan sampai tergeletak. Tuhan pasti tolong. Benar. Kita jatuh supaya Tuhan bisa membantu kita bangun kembali. Betul. Wow. Ya ampun, swag dulu ya. Bagus ya. Tapi ini emang apa ya, relate banget sih sama mungkin teman-teman yang mungkin denger di rumah yang kalian mungkin merasa kurang cukup ya. Aku banyak, jujur juga ada beberapa teman yang aku lihat dia apa ya, plus-plus semua lah, cantik, ganteng, kaya. Teman saya. Ya kan aku temenmu. Oh iya, gimana sih? maaf. Aku nggak dianggap toh. Anggap. Oh iya. Iya, Oke. anggap. Oke. Mereka yang istilahnya kalau kita memandang cukup banget lah buat kita. Tapi seringkali kayak mereka itu, aku kok kurang ini ya, kok aku badannya begini ya. Kembali lagi, setelah aku belajar, yang kita lihat itu bukan tentang dia punya atau kita nggak punya gitu loh, tapi tentang mindset orang yang cukup gitu loh, orang yang punya rasa puas diri, orang yang punya target point di mana dia udah merasa puas, dia merasa cukup dengan itu dan punya pikirannya damai gitu. Banyak banget lah kayak gitu ya. Oke, mungkin terakhir ya, kamu punya apa nggak yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah nih? Buat teman-teman tuh jangan berlomba-lomba sama orang lain. Maksudnya gini, kita tahu garis start dan finish kita tuh beda sama orang lain. Mungkin kalau aku bisa ambil contoh ya aku sendiri gitu. Aku di umur segini, aku lihat teman-temanku yang seumuran aku pada kuliah. Ya aku pengen kuliah, tapi ada satu dan banyak hal yang akhirnya aku merasa enggak deh, nantilah aku harus cover kebutuhanku dulu, cover kebutuhan mamaku, karena kan sekarang pandemi, namanya tante-tante kantin kan pasti udah nggak jualan kan, soalnya masih libur gitu. Masih libur. Jadi ya kayak aku merasa mereka udah start kuliah, sedangkan aku tuh masih kerja gitu. Aku belum start pendidikanku lagi. Aku pengen belajar, tapi enggak lah, tunggu dulu lah, nanti dulu. Jangan karena si A memulai sesuatu, kamu juga jadi memaksakan dirimu buat mulai sesuatu juga. Enggak bakalan ada bisa kalau kayak gitu. Berusaha kayak apa ya? Bersyukur aja gitu sama berkat yang kamu punya sekarang. Tuhan mampukan, Tuhan tolong. Benar.
Wis. Ingat ya teman-teman, bersyukur itu adalah keputusan, bukan tentang apa yang kita punya, bukan tentang apa yang kita raih, apalagi tentang materi yang kita punya. Dan bersyukur itu kita nggak usah cari kemana-mana, semuanya itu ada di dalam hati kita sendiri gitu loh. Betul. It is in your heart gitu loh. Dan sekali lagi itu sebuah keputusan, apakah teman-teman mau bersyukur atau enggak itu keputusan kalian gitu loh. Tapi kita sebagai orang yang khususnya udah menerima berkat dari Tuhan juga, ya sepatutnya juga bersyukur gitu loh. Stop memikirkan apa yang kurang dari kita, tapi mulai untuk mensyukuri apa yang kita punya. Mantul banget ya. Mantap banget. Kompor. Iya kan. Komika ya. Kompor gas ya. Oke. Mungkin segitu dulu aja untuk episode kali ini. Jangan lupa kalau teman-teman punya tema yang mau diajuin nanti ke pengurus, bisa langsung komen aja di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman kalian supaya teman kalian juga mendapat berkat dari podcast kali ini. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Dah. Bye.